Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Politik uang dalam pemilu tidak hanya mengancam demokrasi, tetapi juga merusak mental dan moral masyarakat. Tentu kita tahu bahwa politik uang adalah praktik memberikan atau menjanjikan uang, barang, atau keuntungan materi lainnya kepada individu atau kelompok dengan tujuan memengaruhi pilihan politik seseorang, terutama dalam konteks pemilu atau pengambilan keputusan politik. Praktik ini merupakan bentuk penyimpangan demokrasi karena merusak asas kebebasan dan kejujuran dalam proses politik. Dan tentu kita tahu bahwa di antara tujuan politik uang adalah mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu dikenal sebagai vote buying atau mengamankan dukungan dari tokoh masyarakat atau partai politik atau aparat. Atau bisa dengan menyuap pejabat agar membuat keputusan yang menguntungkan pemberi uang. Dan juga tentu kita tahu bahwa bentuk politik uang bisa dengan pemberian uang tunai secara langsung kepada pemilih atau dengan pembagian sembako atau hadiah atau fasilitas umum jelang pemilu. Atau dengan janji proyek atau bantuan jika calon tertentu menang atau dengan biaya transportasi atau konsumsi atau amplop saat kampanye. Fenomena ini telah menciptakan realitas pahit di mana integritas pemilih tergadaikan oleh imbalan materi. Dan memaksa masyarakat menerima paradigma atau cara pandang yang keliru dalam proses pemilihan. Adanya politik uang membuat nilai suara masyarakat berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Meninggalkan prinsip meritokrasi atau pendekatan dalam pengambilan keputusan. Dan menempatkan kualitas calon pemimpin di urutan kedua setelah kekuatan finansial. Demokrasi dengan demikian kehilangan maknanya. Digantikan oleh praktik-praktik transaksional atau tukar-menukar kepentingan yang justru mengikis kepercayaan publik terhadap politik serta pemimpin yang dihasilkan. Yang lebih-lebih dari itu adalah terjadinya pemerintahan yang korup dengan politik uang, di mana pejabat terpilih kerap mengutamakan kepentingan sponsor politiknya. Akibatnya, keputusan-keputusan yang diambil cenderung berpihak pada pihak-pihak berkepentingan. Sementara kesejahteraan rakyat semakin terabaikan. Dikenal dengan istilah investive corruption. Ketika mereka yang berhasil duduk di kursi kekuasaan akan mengutamakan balas budi terhadap para donatur yang telah berinvestasi dalam kampanye mereka, ketimbang fokus pada kepentingan rakyat. Dalam konteks agama Islam, politik uang identik dengan istilah rishwah atau suap, yang oleh para ulama dikategorikan sebagai dosa besar. As-Sayyid Asy-Syarif Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani menjelaskan, yang artinya rishwah adalah pemberian yang bertujuan untuk membatalkan kebenaran atau menguatkan kebatilan. Praktik semacam suap ini dilarang keras dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Yang artinya, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui, lebih jauh, politik uang juga membawa kerusakan sosial yang lebih luas. Masyarakat yang terbiasa menerima uang atau materi dari kandidat, cenderung menjadi apatis atau tidak tertarik. Tak peduli lagi pada kualitas calon pemimpin. Asalkan keuntungan sesaat dapat diraih. Apatisme atau sikap hidup semacam ini melemahkan daya kritis publik, melunturkan idealisme, dan menciptakan generasi yang tidak peduli pada kualitas pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka. Dampak mental yang ditimbulkan semakin nyata. Mengubah budaya masyarakat menjadi permisif atau terlalu bebas terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang.
Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 205 menegaskan, yang artinya, apabila berpaling, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Ayat ini memberikan peringatan bagi kita, bahwa tindakan-tindakan yang mengabaikan kejujuran dan moralitas hanya akan membawa kerusakan yang meluas. Politik uang bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan ancaman serius bagi masa depan mentalitas dan moralitas bangsa. Jika tak segera ditanggulangi, maka budaya politik transaksional ini akan semakin sulit diberantas, meninggalkan generasi mendatang dalam lingkaran ketidakpedulian dan kepentingan sesaat yang merugikan kualitas demokrasi dan kehidupan sosial masyarakat. Politik uang merupakan salah satu ancaman terbesar bagi tatanan demokrasi dan kehidupan masyarakat yang adil dan berintegritas. Dampaknya merembes ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, politik, hukum, ekonomi, moral, hingga pendidikan generasi muda. Dari sisi sosial, politik uang menyebabkan runtuhnya rasa saling percaya dalam masyarakat. Proses pemilu yang seharusnya menjadi ruang ekspresi kehendak rakyat, berubah menjadi ajang transaksional yang menciptakan kecurigaan antar kelompok. Budaya permisif mulai tumbuh subur, di mana masyarakat membiarkan praktik kecurangan karena merasa tidak punya daya mengubah keadaan. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat kesenjangan sosial antara mereka yang punya akses kekuasaan dan yang tidak. Dari sisi politik, praktik politik uang secara nyata menurunkan kualitas demokrasi. Pemimpin yang dipilih bukan karena visi dan kemampuan, melainkan karena kemampuan membeli suara. Akibatnya, lahirlah kepemimpinan yang tidak amanah dan hanya berorientasi pada pengembalian modal politik. Partisipasi politik rakyat juga semakin menurun karena banyak yang merasa bahwa suara mereka tidak bermakna jika tidak dibayar. Ini melemahkan semangat demokrasi yang sejati dan mendorong dominasi elit transaksional. Dari sisi hukum, politik uang mendorong pelanggaran hukum secara sistemik. Banyak penyelenggara pemilu, calon pejabat, bahkan lembaga pengawas yang terseret dalam praktik suap dan gratifikasi. Independensi lembaga hukum menjadi terganggu karena pejabat hasil politik uang cenderung melindungi kepentingan pribadi dan kelompok. Penegakan hukum menjadi tumpul terhadap pelaku korupsi yang punya kekuasaan, tetapi tajam terhadap rakyat biasa yang tidak berdaya. Dari aspek ekonomi, politik uang memperbesar biaya politik secara tidak rasional. Pejabat yang sudah menghabiskan banyak uang untuk kampanye akan berusaha mengembalikan modalnya melalui berbagai cara, termasuk penyalahgunaan anggaran dan korupsi proyek. Proyek pembangunan seringkali dikompromikan karena ditentukan oleh kepentingan politik, bukan kebutuhan rakyat. Hal ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan menghambat hadirnya investasi yang sehat dan berkelanjutan. Secara moral dan agama, politik uang merusak fondasi etika publik. Perilaku manipulatif dan tidak jujur menjadi hal yang wajar di mata masyarakat. Suap dianggap sebagai bagian dari proses politik yang sah. Padahal secara agama, rishwa adalah dosa besar yang merusak keadilan. Ketika nilai-nilai spiritual dan moral diabaikan, maka jabatan tidak lagi dilihat sebagai amanah, tetapi sebagai peluang untuk memperkaya diri. Dampak paling mengkhawatirkan muncul dalam dunia pendidikan dan generasi muda. Anak-anak dan remaja yang tumbuh dalam lingkungan politik uang cenderung menyerap pola pikir instan dan pragmatis. Mereka melihat bahwa untuk sukses, tidak perlu kerja keras atau kejujuran. Cukup punya uang atau koneksi. Hal ini merusak semangat belajar, mematikan idealisme, dan menghambat lahirnya pemimpin masa depan yang jujur dan berintegritas. Politik uang bukan hanya melahirkan pemimpin yang salah, tetapi juga membentuk masyarakat yang permisif.
hukum yang tumpul, ekonomi yang timpang, dan generasi yang kehilangan nilai luhur. Oleh karena itu, melawan politik uang bukan sekadar kewajiban moral, melainkan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap rintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam.